Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip dimana saja berada, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kali ini di dalam program Jendela Usaha ya, kita kedatangan tamu nih, kedatangan tamu spesial, yaitu Ustadz Freddy Saputra SHI yang merupakan Ketua Bidang Ekonomi dan Usaha dari Yayasan Wakaf Farisalah. Kemudian Anda dipandu oleh sahabat siar Fahmi Al-Fatih, dan juga dioperatori oleh sahabat siar Uciang Nazia dan segenap kru di Radio Sip FM yang bertugas di siang hari ini. Nah, untuk kita selain di 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita di streaming di sipfm.com. Kemudian juga dapat nantinya melihat channel YouTube kita, video-video kita ada di Sip Media. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik kita di siang hari ini, bisa atensi di WA kita ya, di 0812 6711 7564, hanya melalui WhatsApp. Nah, kita sapa dulu nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Ini Ustaz, Ustadz kan ini menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi dan Usaha dari Yayasan Wakaf Farisalah. Ya. Nah, sebenarnya apa itu Ustadz bidang ekonomi dan usaha di Yayasan Wakaf Farisalah Ustadz? Perlu kita jelaskan, bidang ekonomi dan usaha Yayasan Wakaf Farisalah ini baru dibentuk secara utuh dia, mempunyai badan hukum tersendiri. Terpisah dari badan hukum yayasan sejak tahun 2017. Ya, dulunya dia merupakan unit-unit pembantu atau unit yang memberikan kebutuhan-kebutuhan untuk kebutuhan di pesantren, di perguruan sendiri. Kemudian sejak itu perguruan mulai berkembang, dan juga 2017 kita memisahkan diri agar bisa unit ini berkembang lebih besar. Begitu. Berarti kalau udah berkembang, kalau udah tersendiri, berarti udah banyak perkembangan ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Kira-kira apa saja yang dikelola oleh unit ekonomi dan usaha ini Ustaz? Ya, jadi kita berangkat kepada kebutuhan yang ada di sekolah, di perguruan sendiri, yang dimana Risalah di sana ada siswa-siswa, kemudian guru-guru yang bertempat tinggal di satu tempat. Di mana mereka ini mempunyai kebutuhan harian. Kemudian kita dirikanlah waktu di fase-fase pertama dulu, itu kita dirikan kebutuhan masyarakat di pesantren kita. Kalau dia butuh misalkan jajan, kita buka minimarket. Kemudian butuh laundry, kita buka laundry, mencuci. Air minum kita buka juga depo. Hingga kita butuh membangun, kita buka bataringan, begitu. Jadi setelah itu kita mulai fokus kepada pengembangan, kemudian kita berpisah secara lembaga hukum agar kita bisa mengembangkan. Karena kalau kita masih di bawah yayasan, kita tak bisa mengembangkan. Maka kita dirikan PT dan CV yang mewadahi atau yang mempayungi bidang-bidang usaha di bawah kita. Gitu. Dan alhamdulillah dengan memilah diri ini kita bisa berkembang, kemudian kita bisa membuka cabang gitu kan, keluar, tidak hanya di dalam pesantren lagi, gitu. Berarti manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh di internal tapi juga di luar. Itu seperti apa aja itu Ustaz kalau untuk di luar dan di dalam ini Ustaz? Ya, alhamdulillah pada 2017 itu kita sudah mulai membuka bisnis retail ya, di bawah toko gitu, toko minimarket. Di bawah namanya itu adalah Madani Mart. Dengan Madani Mart itu ternyata peluang pasar untuk retail ini lebih luas lagi di luar. Maka kita buka beberapa, alhamdulillah ada yang kita buka sendiri, ada juga yang bekerja sama. Dan itu pun juga sangat membantu bagi masyarakat luas, bahkan sejak kalau ada kesulitan barang, misalkan dulu sulit minyak gitu kan, kita bisa mengadakan dan memberi bantuan kepada masyarakat sekitar. Seperti itu ya Ustaz. Ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Kira-kira kalau untuk lokasi Madani Mart di mana aja nih Ustaz?
Untuk yang pertama di dekat jembatan Lori, Lubuk Minturun. Yang kedua ada di simpang rumah sakit RSUD Rasidin Air Rasidin, Paku. Ustaz. Iya. Jadi keluarga sip nanti bisa berbelanja nanti ya di Madani Mart. Nah, dan itu dikelola langsung oleh unit bidang ekonomi dan usaha dari Yayasan Wakaf Farisalah. Nah, Ustaz, selain tadi ada laundry juga, kemudian apa aja lagi nih, Ustaz? Untuk di dalam untuk kebutuhan-kebutuhan layanan, laundry, depo gitu kan. Ada kita baru membuka roti, roti, kemudian fotokopi, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya bisa juga ada unit-unit lain kayak di kafe atau kantin-kantin sekolah. Masya Allah, ini luar biasa sekali nih keluarga sip ya. Ini sebanyak usaha-usaha yang dikelola oleh bidang ekonomi dan usaha ini. Nah, Ustadz, ini kita jadi penasaran nih, Ustadz. Dari sekian banyak ini Ustadz kelola, ini kan lumayan besar ini apanya proyeknya dan yang dikelola. Nah, ini apa saja nih kiat-kiat nih Ustadz dan strategi Ustadz untuk mengembangkan ekonomi dan usaha ini? Bahkan mulai dari sampai berada di yayasan sampai terpisah ini gimana nih Ustadz kiat-kiatnya? Silakan Ustadz. Ya, pertama waktu tahun 2017 Yayasan Audit kita minta berpisah agar terpisah nih yang berkaitan dengan bisnis. Itu satu badan hukum di bawah PT dan CV kita dirikan dan kita masukkan di sana. Dari situ juga kita bisa mengembangkan. Misalnya kita membuka keluar pun kita nggak ragu lagi gitu kan. Malah nanti yang kemarin kita coba retail, dan insya Allah nanti ke tahun-tahun berikutnya kita coba yang lainnya. Seperti itu ya, Ustaz. Ya, yang penting keberanian aja sih. Keberanian nih keluarga sip ya, poin yang diberikan oleh Ustadz Freddy Saputra untuk bagaimana mengelola dan kalau untuk memulai seperti itu juga nih, Sa? Ya, kalau untuk memulai pertama kalau kita pesantren ya, kiat-kiatnya kalau pesantren itu pertama komunitas kita ini apa kebutuhannya. Nah, jadikan itu sebagai batu pijakan untuk bisa lebih maju daripada sebelum ketika saat kita dirikan unit usaha tersebut. Karena nanti dari fase-fase tersebut nanti kalau di kita itu dulu mendirikan unit usaha itu pertama untuk kebutuhan, yang kedua selanjutnya untuk kemandirian. Gimana unit usaha ini dia bisa mandiri dari hasilnya itu dia bisa membiayai beban-beban dia sendiri. Yang kemudian yang ketiga bisa menghasilkan gitu. Nanti sampai nanti pada tak menghasilkan ya, Ustaz ya. Keluarga sip nanti kita bahas lebih dalam lagi nih bersama Ustadz Freddy Saputra, Ketua Bidang Ekonomi dan Usaha Yayasan Wakaf Farisalah. Kita gali lebih dalam lagi nih. Bagaimana bisa mengembangkan banyak usaha-usaha yang ada di Yayasan Wakaf Farisalah. Jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Tradisi FM, inspirasi keluarga Anda. Baik keluarga sip, kita lanjutkan kembali di segmen kedua ini bersama Ketua Bidang Ekonomi dan Usaha Yayasan Wakaf Farisalah, Ustadz Freddy Saputra SHI. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz dari Andani di belakang lo. Ustadz, bagaimana pengelolaan bidang usaha di sana dan apa tantangannya dalam pengembangan usaha yang berbasis pesantren? Silakan Ustadz. Alhamdulillah kita sejak awal punya pengalaman ya, sejak mendirikan kebutuhan-kebutuhan yang ada di pesantren. Dari kebutuhan itu kita belajar bahwasanya bisa didirikan sebuah unit usaha berbasis kebutuhan komunitas, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah beberapa unit usaha dibuka oleh kita untuk kebutuhan-kebutuhan santri dan sudah merambah juga ke masyarakat luas. Dan untuk tantangannya sendiri, untuk di dalam ini kita kan terbatas gitu ya. Jadi tidak semuanya kebutuhan ini selalu dicukupi oleh kita, karena di mana dunia pendidikan ini adalah di masa-masa mereka di masa-masa mereka belajar. Contohnya seperti kita buka laundry. Laundry ini tidak hanya semuanya, tidak boleh semuanya yang laundry gitu kan.
Mungkin kalau di aturannya kelas 1 saja. Nah, kelas 2 mereka harus belajar. Nah, makanya kita terbatas gitu kan. Kalau di luar kita memang 100% bersaing ke pesaing-pesaing yang sudah besar. Kalau retail itu kan banyak pesaingnya dan kita mulai belajar juga dari itu. Itu Ustaz ya. Ini terima kasih banyak ya atensinya Andiani di belakang Ulu. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dari Ustadz Freddy Saputra. Nah Ustadz, kita lanjutkan kembali nih Ustadz pembahasan kita. Kalau tadi Ustadz juga menjelaskan secara umum kiat-kiatnya. Nah itu tadi Ustadz juga menyampaikan dari awal pendirian, kemudian sampai tahap menghasilkan itu gimana kiat-kiatnya Ustadz? Ya. Pertama yang kita butuhkan itu saya singkat di IIC ya, kita singkat ya. 2I dan 1C. Pertama intelektual. Jadi unit usaha ini tidak bisa terlepas dari intelektual. Maksudnya kita perlu belajar terus, perlu kita membaca buku juga, melihat juga, ya kan? Karena syarat mencari ilmu saja kan zakaun, kecerdasan gitu kan. Maka tidak lepas unit usaha ini dari intelektual tadi. Makanya kalau di kantor itu kita adakan buku apa sih yang baru gitu kan. Nah, apalagi nih di dunia digital ini kita sudah dipaksa untuk belajar lagi kan. Kalau dulu kan kita nggak ada belajar digital, sekarang kita harus belajar agar kita bisa go digital. Dan juga kita sudah kita sudah dibimbing juga nih, dibina oleh Bank Indonesia untuk didorong go digital gitu. Dari pembayaran digital, kemudian pemasaran pun digital, begitu. Setelah intelektual tadi apa? Nah, intelektual pertama, yang kedua adalah inovasi. Jadi inovasi ini tentu ketika kita bersaing itu apa inovasi terbaru di kita gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita sama atau kalah dengan yang lain gitu. Karena beberapa toko itu pernah kita turun, pernah kita nggak mencapai target. Nah, selalu kita pikirkan apa inovasi. Yang ketiga adalah charity. Jadi sosial kita lah gitu kan. Gimana kita sosial membuka unit usaha di satu tempat, dan sosial kita apa di lingkungan tersebut. Saya pernah membuka satu usaha di luar itu ya, di toko pertama waktu itu. Saya kasih voucher belanja kepada anak-anak yatim piatu di salah satu panti asuhan. Nah, titipan pesan dari pembina panti asuhannya, ibu-ibu waktu itu, Bapak betul ini buka unit usaha katanya. Begini caranya, kalau mau mendapatkan ikannya besar, tangguknya harus besar katanya. Begitulah. Nah, dan juga dulu saya pelajari juga itu, ketika kita mempunyai hasil itu, sekian persennya itu harus kita bagikan untuk sosial kita. Nah, makanya itu saya terapkan juga di toko-toko. Kita bagikan, kita kembalikan ke pelanggan. Misalkan kita bikin undian, kita bikin hadiah-hadiah, dan kita bikin voucher-voucher gitu. Itu ya Ustaz ya. Berarti ada intelektual, inovasi, kemudian ada social charity ya. Ini keluarga saya mungkin dapat door prize juga kali ya di Madani Mart itu sering kali singgah ke Madani Mart itu banyak kali door prize. Nah, ini inovasi yang dilakukan oleh Ustadz Freddy Saputra. Nah Ustadz, ini program ke depan dari unit usaha ini apa Ustadz, bidang ekonomi dan usaha ini Ustadz? Alhamdulillah kita terus berjalan, kemudian terus berinovasi, kemudian terus mengembangkan diri ya. Tidak hanya di retail, di unit 1 unit saja, mungkin di berbagai macam model unit usaha. Jadi program kita ke depan, kita mau membuka beberapa unit lagi, dan juga bekerja sama dengan berbagai banyak pihak. Dan dalam waktu dekat ini kita akan ada komunikasi antar pesantren yang diwadahi oleh Bank Indonesia. Bagaimana antar pesantren ini dia punya satu forum informasi agar dia badan usahanya itu dapat saling berkomunikasi dan dapat saling mengisi gitu kan. Jadi itu yang akan kita jajaki. Masya Allah. Ini kabarnya ada bergabung dengan Wakaf Expo ini gimana nih Ustaz? Ya, untuk unit usaha kita ini salah satunya tadi ya,
ngikutin program-program event-event. Nah, karena kita bergabung di event itu, dari sanalah kita juga membantu event-event yang ada, dan juga kita berpartisipasi di dalamnya. Gitu. Ustaz, ya. Baik Ustaz, ini terakhir Ustaz. Harapan Ustaz juga kepada harapan Ustaz terhadap bidang ekonomi dan usaha, dan juga ajakan atau himbauan dari Ustaz atau wejangan dari Ustaz yang sudah praktisi di dunia usaha kepada pendengar, kepada keluarga SIP. Silakan Ustaz. Ya. Harapan kita unit usaha pesantren ini, khususnya Arisalah, semoga Arisalah unit usaha ini berkembang ya. Seperti mana dari hasil unit usaha ini, pondok pesantren ini bisa dia mandiri. Dia dihidupi oleh unit usahanya, seperti lembaga-lembaga yang sudah besar yang sudah kita tahu sendiri. Di sana ada Gontor yang bisa menghidupi dirinya sendiri dari hasil unit usahanya. Ada Sidogiri yang sudah punya toko retail sampai 400 toko gerai kan. Nah, jadi kita nih di Arisalah nih kita punya angan-angan kita bisa punya ratusan unit gitu. Alhamdulillah sekarang karyawan kita sudah 70-an. Ya, saya berangan-angan nanti karyawan kita jauh lebih dari itu gitu kan. Dan juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di pesantren sendiri. Dan juga dari sini juga saya berharap juga untuk kerjasama berbagai pihak, baik masyarakat, orang tua, kemudian pesantren-pesantren lain, kita saling bekerja sama untuk meningkatkan unit-unit usaha di pesantren. Karena kalau kita sendiri rasanya agak susah. Iya. Baik Ustaz, ini terima kasih banyak nih Ustaz atas kedatangannya di Radio SIP FM. Ini karena waktu kita sudah mau berakhir nih Ustaz ya. Dan terima kasih banyak, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk Ustaz berbagi kepada kita semua. Dan keluarga SIP ya, kalau gitu Ustaz Freddy Saputra SAI selaku Ketua Bidang Ekonomi dan Usaha Yayasan Wakaf Arisalah, saya sahabat siar Kamil Pati, kemudian juga ada sahabat siar Ucal Nazia dan segenap kru yang bertugas di siang hari ini. Mohon pamit dari ruangan Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.